Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kekasih Allah, insan pilihan Allah, mukmin pencinta rumah Allah yang dirahmati Allah sekalian. Di awal tazkirah ringkas ini kita bersama kata-kata hikmah Al-Imam Hasan Basri. Kita perlu menyebut ulama-ulama terdahulu. Ini ulama, tokoh ulama tabi'in yang berguru dengan sahabat. Imam Hasan Basri berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Rasulullah. Imam Hasan Basri rahimahullah suatu ketika berada di majelis, di acara orang meninggal dunia. Imam Hasan Basri berada dalam majelis, ada orang meninggal dunia, ada acara pengkebumian. Jadi dia ngomong dengan seorang anak muda. Qala Al-Hasan Basri li syabin fi janazatin atara hadzal al-mayyit in ada ila dunya yuhsin amalahu aw yuhassin amalahu. Qala na'am. Fa qala Al-Hasan illam yakun huwa fakun ant. Pendek saja ya. Imam Hasan Basri menanya seorang anak muda waktu berada di tempat orang meninggal. Apa katanya? Macam mana pendapatmu ya, kalau orang yang sudah mati ini hidup lagi, dia akan berusaha memperbaiki amalnya enggak? Oh iya katanya. Iya itu katanya. Lalu kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, kalau bukan dia, andalah katanya. Kalau bukan dia, andalah. Kita masih hidup. Kita hari-hari mendengar orang meninggal. Orang yang meninggal itu, kalau dikasih peluang hidup lagi, tentu dia akan beramal dengan lebih baik. Ada ayat dalam surah Al-Mu'minun, cerita orang yang gagal mati. Orang yang gagal mati, na'udzubillah. Waktu ruhnya mau dicabut, dia tak siap, belum siap lagi, mau meninggal. Lalu dia merayu kepada Allah agar disambung umurnya, ditambah umurnya. Nanti pulang ke rumah lihat ayat 99, ayat 100 surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam Quran ada surah bapak-bapak dan ibu-ibu. Surah apa? Al-Mu'minun. Oh, ada surah saya ya? Ada surah bapak? Ada. Di sana kita diperingatkan, subhanallah, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Kalau maut sudah datang, orang itu tahu rohnya mau dicabut, ya Allah janganlah dulu ya Allah. Ya Allah tolonglah dulu. Sehari dua lagi, seminggu dua lagi ya Allah. Rabbirji'un, ulang pada joloda katanya. Menangis meminta mau disambung. Itu maka dikatakan Hasan Basri tadi, kalau orang si mati ini katanya kalau dikasih kesempatan hidup lagi, dia akan memperbaiki amalnya. Iyalah katanya. Dia menyesal. Ini orang yang matinya menyesal. Irji'uni, kembalikanlah ruhku dulu, sambung nyawaku dulu, perpanjang tempo saya hidup di dunia. Irji'uni, itu saja satu patah perkataan. Irji'uni, ulang pada joloda katanya. Dia pernah siap saya belum siap lagi. Sudah dijawab di sini. Jawabannya sudah ada. Tapi alasan dia kenapa dia mau disambung nyawanya, la'alli a'malu salihan fima taraktu.
Itu alasannya. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar saya meraih amal saleh yang saya tinggalkan. Saya belum ke masjid lagi, saya belum tahajud lagi. Saya mau meninggal, di hari saya meninggal saya sholat di rumah Allah. Di hari saya meninggal saya memegang Al-Quran satu juz contohnya. Di hari saya meninggal saya berinfak. Di hari saya meninggal saya tahajud. Di hari saya meninggal saya puasa. Masya Allah, ramai bapak-bapak yang rajin puasa di sini ya. Ada juga orang saleh zaman dulu doanya kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal waktu berpuasa. Ada. Nah, kita ini macam mana? Paling kurang doa kita, ya Allah saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya masih melangkah ke rumahmu salat subuh ya Allah. Artinya apa? Sehat. Tidak dibawa ke rumah sakit, tidak ke YRC, tidak ke Bukit Tinggal, tidak ke Padang, tidak ke Kuala Lumpur, ke Singapura. Ya Allah di hari saya meninggal saya masih melangkah ke rumah. Di hari saya meninggal saya masih baca Quran, saya masih bertahajud ya Allah. Subhanallah. Apa katanya? Irji'uni la'alli a'malu salihan. Sambunglah dulu nyawaku ini, perpanjanglah dulu tempo saya hidup ini, la'alli a'malu salihan, saya ingin beramal saleh. Ini umum nih ya. Artinya apa? Tujuan hidup kita ini amal saleh. Jangan lupa Pak ya. Jangan lupa tujuan hidup apa? Beramal saleh. Apa buktinya? Buktinya orang yang nak meninggal dia menyesal agar rohnya disambung untuk beramal saleh. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya beramal saleh, amal yang selama ini belum saya buat lagi. Sembahyang berjamaah saya belum penuh 5 waktu lagi ya Allah. Sembahyang sunat saya belum lengkap lagi ya Allah. Menyesal nanti itu. Menyesal agar rohnya disambung untuk mengejar keterlambatannya, mengejar ketercicirannya. Itulah harap, itulah apanya? Rayuannya kepada Allah. Dan di sini sudah dijawab, sudah ada jawabannya, sudah ada responnya apa? Kalla, indah bisa be, katanya. Indah natola be, tidak boleh lagi Pak. Kalla, tidak bisa lagi. Sesalahnya sudah terlambat. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalau ngomong sih bisa, tapi tidak akan didengar. Ngomong sih bisa, tapi sudah terlambat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Anda sudah berada di pintu alam barzah, tidak bisa mundur lagi. Tidak ada mundurnya, tidak ada gigi mundur. Dia akan berjalan saja terus, jalan. Subhanallah. Jadi kata Imam Hasan Basri, macam mana pendapatmu kalau orang ini dikasih kesempatan untuk hidup lagi, yuhassin amalahu, adakah dia akan meningkatkan amal solehnya? Iyalah katanya, naam katanya. Kata anak muda tadi. Lalu Al-Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, in lam yakun huwa fakun anta. Kalau gitu andalah, baikilah amal anda dari sekarang. Setiap kali kita menunda, melama-lamakan, menangguh, kita akan menyesal. Orang yang hidupnya iman dan istiqamah, tidak cuai, tidak lengah. Cuai itu bahasa Malaysia barangkali ya. Tidak lalai, tidak lengah. Ada pula dalam Quran ayatnya, orang yang gembira masa nak meninggal. Dalam Quran ini ya, ada cerita yang mengerikan, menakutkan, ada masalah, kemudian ada pula solusinya. Itulah Al-Quran. Tapi bukan di surah Al-Mu'minun ya. Bukan di surah Al-Mu'minun, di surah apa? Surah Fussilat. Orang yang meninggal, nak meninggal gembira. Bahkan malaikat yang mengembirakannya, yang menghiburnya. Jadi ayat-ayat seperti ini Bu ya Bapak ya, perlu dibaca agar kita tidak lalai. Halaman 480 surah Fussilat
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma ja'alna minhum. Kalau baca ayat seperti ini nih, minta sama Allah, ya Allah, saya mau ini ya Allah. Kalau baca ayat macam tadi itu, orang yang menyesal masa mati, ya Allah, saya tidak mau ini, lindungi saya ya Allah. Nah, begitu cara baca Quran. Cara baca Quran, kalau datang berjumpa ayat yang menggembirakan, pangido, minta. Paling kurang, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kami mau seperti ini ya Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang yakin Allah sebagai Rabb. Nah, sebelum ini kita sudah terang apa makna Rabb ya. Kita sudah coba menyorot apa makna Rabb. Makna Rabb bukan hanya Tuhan ya. Tuhan itu satu daripada makna Rabb. Makna Rabb lebih 10. Nah, itu kita kena belajar. Kita mesti paham Rabb maknanya lebih 10. Murabbi, mudabbir, muslih, qayyim, sayyid, sahib, mutammim, jabir. Apa lagi? Muslih. Ada lebih 10. Rabb, orang yang yakin Allah sebagai Rabb. Murabbi, mentarbiyah kita ini. Kita ditarbiyahnya dengan salat tahajud, ditarbiyahnya dengan cinta masjid, ditarbiyahnya dengan salat berjamaah, ditarbiyahnya dengan tazkirah. Ini tarbiyah. Orang yang yakin Allah sebagai Rabb, tsumma istaqamu, dah faham dia, mengerti ya. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dalam keyakinannya. Yakin dia masjid ini sebagai tempat dia ditarbiyah. Datang dia. Itu namanya istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu ruhnya mau dicabut, datang malaikat. Subhanallah. Tadi dibiarkan. Yang tadi dibiarkan. Dalam sumber lain katanya ada orang yang nak meninggal itu iblis yang datang. Ada bukunya ya. Buku apa namanya? Buku Kesan Dosa Dalam Hidup. Waktu orang nak meninggal, datang iblis mengacau, mengganggu. La ilaha illallah. Ditakut-takutinya. Kesan dosa dalam hidup. Di sini disebut orang yang lengah dan lalai, yang hanyut dalam era globalisasi. Mau saudara meninggal, datang iblis mengacau ya. Pak, mati bapak beko. Besok ibu kawin lagi tuh. Katanya, la ilaha illallah. Ditakut-takutinya. Kucar kacir nanti anak bapak, cucu bapak. Galeh bapak, bisnis bapak macam mana? Ditakut-takutinya. Perbiari iblis. Sama biar kalaki. Kalau sini tidak. Di sini datang malaikat menghibur. Karena yang akan meninggal ini kekasih Allah. Allah sebagai murabbi, datang malaikat diutus Allah menghibur bapak yang mau meninggal, menghibur ibu yang mau meninggal. Apa katanya? La takhafu. Jangan takut pak ya. Bagi bapak mati tidak susah. La takhafu. Jangan takut ya. Bagi bapak, bagi ibu matinya tidak susah nanti. Bapak akan dibantu, bapak akan didampingi, bapak akan dilayan dengan lemah lembut. Malaikat maut akan melayan bapak dengan lemah lembut, insya Allah. Wala tahzanu, jangan sedih ya pak, bu, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan pasangan hidup bapak, jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup ibu, meninggalkan anak, parumain, minantu, cucu dan lain-lain. Kami akan mengurusnya nanti, karena bapak sudah mendidik mereka, bapak sudah mentarbiyah mereka. Mereka akan mengirim amal saleh hari-hari sama bapak. Rekening bapak akan berisi hari-hari. Rekening bapak tidak berhenti.
akan terisi. Subhanallah. La tahzanu, jangan sedih ya Pak, ya Bu. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah Pak. Ini saatnya Bapak bergembira karena Bapak ahlul jannah. Setelah ini Bapak akan dibawa ke jannah, sementara singgah di kubur, kuburnya taman jannah, raudhah min riyadil jannah. Subhanallah. Subhanallah. Hebat ya. Baca ayat ini Pak, kemudian minta kepada Allah, ya Allah kami mau seperti ini. Nah, paling kurang dibilang Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Coba bilang Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Artinya kami mau seperti ini ya Allah. Ini yang kami mau. Nah, nanti saya baca ayat ini, kita sokong dengan doa ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma ij'alna minhum. Kalau doa Al-Imam Hasan Basri, tadi kan ada cerita Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri kalau baca ayat ini lain doanya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Ini doa Imam Hasan Basri kalau baca ayat ini. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Begitu cara baca Quran. Quran mesti difahami, dimengerti, kemudian sokong dengan doa. Barulah menjadi obat, Macam mana berobat dengan Quran? Difahami. Kalau ingin merawat kalbi ya, merawat hati. Kemudian kata-kata malaikat belum habis lagi, ada sedikit lagi. Katanya Bapak jangan takut, jangan risau. Bapak seharusnya bergembira, Ibu seharusnya bergembira karena Ibu akan dibawa ke jannah, Bapak akan dibawa ke jannah yang dijanjikan selama ini. Nahnu awliya'ukum. Sambungannya ini, sambungan kata-kata motivasi kepada orang yang kami meninggal. Nahnu awliya'ukum. Kami ini Pak bukan orang lain Pak. Bu, kami ini bukan orang lain. Kami ini pembantu Bapak. Allah suruh kami mendatangi Bapak waktu nak meninggal agar Bapak semangat. Nahnu awliya'ukum. Kami ini awliya. Malaikat itu awliya, penolong, pembantu, kekasih, pendamping. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ini pembantu Bapak sejak Bapak hidup lagi. Kami suruh Bapak ke masjid, kami suruh Bapak baca Quran, kami suruh Bapak puasa sunat, contohnya lah ya. Kami suruh Bapak contohnya membangun masjid ya, masjid Masjid Terbengkalai. Kami ini pembantu Bapak, bersama Bapak sejak dulu lagi sampai sekarang, dan dikubur nanti kami akan bersama Bapak. Begitu dalam tafsirnya. Lihat tafsir Al-Imam Qurtubi. Dikubur Bapak tidak sendirian, Ibu bukan keseorangan, Ibu tidak kesepian. Kan enak ayatnya ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dunia akhirat kami jaga Bapak sampai ke jannah, dalam tafsir macam itu. Malaikat yang mengurusnya sampai ke jannah. Bukan sendiri yang mengurus, bukan sendiri susah-susah meniti siratal mustaqim. Kan kemarin kan ada ceritanya, di atas sirat itu ada orang yang kegelapan, minta nur, minta cahaya. Kasihlah sedikit baterainya nak, Ibu tidak nampak ini, tidak kelihatan jalan ini. Ada cerita kemarin dalam surah Al-Hadid. Naqtabis min nurikum. Lihat majulah suatu kedongan dalam pemida. Nia tu dongan, nia tu jiran, nia tu jemaahnya.
Mangido sadun. Kalau bapak ini ndak, malaikat mengurusnya. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini membantu bapak dunia akhirat. Tugas ini. Tugas. Itulah hebatnya Allah ya. Manusia ndak kenal Allah. Dan ndak mau kenal, ndak mau belajar. Allah itu diajaknya wa ke masjid. As-salatu khairum minan naum, nyenyo. Datang mbak ibu itu ke masjid. Inilah orang yang diurus malaikat. Orang yang diurus malaikat kehidupannya dekat hatinya ke rumah Allah. Tahu dia itu panggilan Allah, nidaul haq. Dia menghayati panggilan ilahi yang Allah memanggilnya, datang dia, disahutnya, dipenuhinya. Nahnu aulaikum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini membantu bapak dan ibu dunia akhirat sampai ke jannah. Tengok dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, sampai ke jannah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sambungan ayat tadi ya. Saya ayat Fussilat 30, 31, 32 tadi. Kami ini pembantu bapak dari dunia hingga ke akhirat. Dalam jannah bapak akan mendapati apa yang bapak mau, apa yang bapak pinta. Terlintas saja apa dia mau jumpa dengan kawannya, datang kawannya. Subhanallah. Teringat dia kawan jemaah masjid Dagang Mutakin, imamnya, panitianya. Wah, saya teringat dulu bapak ini, ibu ini. Jumpa terus. Subhanallah. Subhanallah. Dalam surah Yunus ada disebut kalau kita ingin sesuatu, apa bahasanya? Bahasanya subhanakallahumma. Itu saja. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ingin sesuatu subhanakallahumma. Kalau dia jumpa ayahnya, ibunya, keluarganya, itu lain ceritanya. Ayat dalam surah Tur, orang yang taat kalau dia kebetulan derajatnya tinggi di jannah, ibunya jauh di bawah, ayahnya jauh di bawah, mandehnya di bawah, inantannya di turuan, pengidoya dipanaiki. Naikkan dulu ibuku, manalah enak saya tinggal di atas ini, ibuku di bawah sana. Dinaikkan ibunya ke atas, dinaikkan ayahnya, dinaikkan ompongnya, anaknya, menantunya, cucunya, cicitnya, dinaikkan satu lantai. Itu cerita dalam surah Tur, mungkin besok kita sambutkan, kita lanjutkan ya. Yang penting Allah ini bukan main hebatnya, bukan main penyayangnya, bukan main rahmannya. Nak meninggal dikirimnya malaikat. Pagi-pagi dikirimnya malaikat kepada ibu tuh, bangun ibu tuh, bangun bapak tuh, melangkah ke masjid. Itu tanda orang yang dikendalikan malaikat. Berbeda dengan orang yang apa kata Usama tadi itu masa bertablik akbar di pekarangan kantor bupati, apa katanya? Orang yang tidak ke masjid di pagi hari, tidak sholat berjamaah di masjid, apa katanya? Apa katanya? Dikencing setan telinganya. Dengar balik. Terkoncang setan di telinganya. Itu baru satu hadis dari hadis Nabi, itu bukan Ustaz Sama yang ngomong, Rasulullah yang ngomong. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mudah-mudahan kita dijaga Allah ya. Jadi begitulah tadi indahnya kata-kata Imam Hasan Basri dan doanya Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.